Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulfi Wardianas dengan NIM 2401033015. Saya akan menjelaskan tugas 7. Soal pertama yaitu buktikan bahwa faktor daya yang jelek menyebabkan rugi jaringan bertambah besar. Jawabnya yaitu S sama dengan V kali A per cos pi. Faktor daya jelek terjadi bila cos pi lebih kecil dari 0,93. Bila cos pi semakin kecil, maka S semakin besar. Dengan demikian, A. KHA penghantar yang dibutuhkan juga semakin besar. B. Beban tagihan rekening listrik juga semakin besar karena rekening listrik dihitung per VAH. Misalnya, P sama dengan 100 kW, V atau tegangan sama dengan 400 volt, dan R-nya 1 ohm. A. Faktor daya yang baik itu 0,9. P loss sama dengan 100 persegi kali 1 per 3 kali 400 persegi kali 0,9 persegi. Maka dapatkan hasil yaitu 0,103 kW. B. Faktor daya yang jelek yaitu 0,6. P loss sama dengan 100 persegi kali 1 per 3 kali 400 persegi kali 0,6 persegi. Maka didapatkan hasil yaitu 0,232 kW. Terbukti saat faktor daya turun dari 0,9 ke 0,6, rugi naik lebih dari 2 kali lipat. Baiklah, saya akan menjelaskan soal nomor 2, yaitu bila diketahui bahwa daya normal trafo 500 kVA, tegangan hubung singkatnya yaitu 4%, total daya yang disearahkan 50 kVA. Tambahkan A. Daya hubung singkat atau PSC. B. Tentukan golongan kapasitor, apakah standar, terisolasi, lebih, atau anti harmonik. Diketahui daya normal trafo yaitu 500 kVA. Tegangan hubung singkatnya yaitu 4%. Daya kapasitornya yaitu 50 kVA. A. Daya hubung singkat atau PSC. PSC sama dengan PC per UK. PSC sama dengan yaitu kita masukkan daya kapasitor tadi 50 kVA terus dibagi sama tegangan hubung singkat per 4% sama dengan 50 per 0,04, maka didapatkan hasil yaitu 1250 kVA. Yang B-nya, menentukan golongan kapasitor. Perbandingannya PSC per PC. Jika kapasitor lebih besar dari 100, maka tergolong standar. Jika 30 sampai 100, maka tergolong dalam terisolasi lebih. Jika lebih kecil dari 30, maka masuk ke dalam golongan dengan reaktor anti harmonik. PSC per PC sama dengan kita masukkan hasil tadi yaitu 1250 per 50 sama dengan 25. Daya hubung singkatnya yaitu 1200 kVA. Golongan kapasitornya yaitu dengan reaktor anti harmonik karena rasionya tadi lebih kecil dari 30. Selanjutnya yaitu nomor 3 dengan soal bila diketahui bahwa daya nominal trafo 1000 kVA, tegangan hubung singkat 4%, total daya yang disearahkan 150 kVA, tentukan A. Daya hubung singkat atau PSC. B. Tentukan golongan kapasitor. Diketahui daya nominal trafo sama dengan 1000 kVA. Tegangan hubung singkat VSC sama dengan 4%. Total daya yang disearahkan atau SC sama dengan 150 kVA. Tentukan daya hubung singkat.
SSC sama dengan S trafo per USC per 100. SSC sama dengan 1000 per 0,04 dan dapatkan hasil yaitu 25.000 kVA. B. Golongan kapasitor. SC per SSC sama dengan 150 per 25.000 sama dengan 0,006 dan diubah menjadi persen yaitu 0,6%. Golongan standarnya jika SC per SSC kecil dari 1%. Kalau golongan terisolasi lebih jika 1% kecil sama SC per SSC kecil 33%. Dengan reaktor antiharmonik jika SC per SSC besar sama 3%, jadi termasuk golongan standar. Selanjutnya nomor 4. Dengan soal bila diketahui daya nominal trafo 630 kVA dan tegangan hubung singkat 4% dan total daya yang diarahkan 200 kVA. Hitunglah daya hubung singkat atau PSC. SSC sama dengan S trafo per USC per 100. SSC sama dengan 630 dibagi 0,04 maka dapatkan hasil 15.750 kVA. Yang B nya termasuk golongan kapasitor jenis apa? SC per SSC sama dengan 200 per 15.750 sama dengan 0,0127 dan diubah menjadi persen menjadi 1,27%. Jadi termasuk golongan kapasitor terisolasi lebih. Selanjutnya nomor 5. Bila diketahui kapasitor Farpius dengan spesifikasi 50 kVA, 440 volt atau per 50 Hz, dapatkan kapasitor tersebut dipasangkan ke jaringan yang membutuhkan 50 kVA dengan tegangan nominal 400 volt per 50 Hz. Mengapa demikian? Diketahui itu kapasitor plus 50 kVA 440 volt per 50 Hz. Sistem jaringannya yaitu 400 volt per 50 Hz. Kebutuhan dayanya yaitu 50 kVA kVAR. Daya reaktif Q pada kapasitor berbanding kuadrat terhadap tegangan Q dan VA dan V pangkat 2. Jika kapasitor 50 kVA pada 440 volt lalu dipasangkan pada jaringan 400 volt, maka daya reaktif aktualnya akan turun. Hitung daya reaktif aktual pada 400 volt. Q aktual sama dengan 50 kali 400 per 400 persegi sama dengan 50 sama dengan 16 per 19 kali 36 persegi. Kapasitor bisa dipasang pada jaringan 400 volt, namun hanya menghasilkan sekitar 41,3 kVAR, bukan 50 kVAR. Jadi, tidak mencukupi jika benar-benar dibutuhkan 50 kVAR pada 400 volt.